Tanda dan gejala awalnya Iya. itu anaknya batuk Batuk ya dok. batuk disertai dengan demam, disertai dengan sesak. Kemudian apabila dilakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita dapatkan dengan adanya suara nafas tambahan di paru-paru yang disebut yaitu ronki. Oke. Gimana caranya mencegah supaya kita Tipsnya, nggak ya. pneumonia? Jadi yang pertama harus kita perbaiki si nutrisi itu tadi. Kita pastikan bahwa nutrisi anak-anak kita ini cukup, baik itu dari karbohidrat, dari lemak, dari protein ya, dari mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk ayah bunda pemirsa podcast Ngopi Dok. Ngobrol pintar bareng dokter. Untuk tema kali ini kita akan membahas dengan narasumber yang cantik dari Geraha Tumbuh Kembang. Beliau adalah Dr. Kade Ayu, spesialis anak. Apa kabar dokter? Halo Mbak Ina, baik. Baik, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Dokter, kita akan membahas seputar penyakit pada anak ya dokter, khususnya pneumonia pada anak. Pneumonia ini merupakan penyumbang kematian nomor 1 pada anak. Apakah benar seperti itu dokter? Ya, pneumonia di Indonesia masih termasuk 10 penyakit terbesar penyebab kematian pada anak ya. Pneumonia sendiri itu sebenarnya merupakan penyakit infeksi yang terjadi di paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, parasit maupun jamur. Namun paling sering penyebabnya yaitu bakteri dan virus. Untuk kasus pada anak dokter, paling berbahaya mana dok? Dari virus, bakteri atau jamur dokter? Semuanya berbahaya ya, baik yang disebabkan karena bakteri, virus maupun jamur maupun parasit. Jadi ada 4 penyebab pneumonia, itu bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur maupun parasit. Tapi yang paling sering itu bakteri dan virus. Tanda dan gejala awalnya itu anaknya batuk ya dok. Batuk disertai dengan demam, disertai dengan sesak. Kemudian apabila dilakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita dapatkan dengan adanya suara nafas tambahan di paru-paru yang disebut yaitu ronki. Kemudian kalau dia pneumonia sampai berat, apapun itu sebabnya, mau bakteri, mau virus, mau parasit, mau jamur ya, semuanya bahaya. Dengan klinis yang kita dapatkan yaitu ada pernafasan cuping hidung, ada retraksi dinding dada, itu sudah sesak. Kalau seperti itu ya semuanya bahaya, apapun itu etiologi dari pneumonia itu, seperti itu. Apakah seperti itu harus rawat inap atau masih bisa dilakukan perawatan di rumah dokter? Oke, pneumonia kapan sih kita harus rawat inap? Kapan kita harus melakukan rawat jalan pada pasien-pasien pneumonia? Jadi kalau pasien yang pada pneumonia ringan, misalnya cuma demam, batuk, nafasnya sesak tapi hanya sesak ringan, maka selama intiknya anak, selama makan minumnya anak itu masih bagus ya dok. Kita bisa lakukan itu untuk rawat jalan. Tapi orang tuanya harus pastikan bahwa nutrisinya terpenuhi dengan bagus, sehingga proses penyembuhannya juga bisa lebih cepat. Terus yang kedua, obat yang kita berikan bisa terminum dengan tepat waktu, dengan benar, sehingga pengobatannya pun juga bisa optimal. Nah, kalau misalnya makan nggak bisa, minum susah, kemudian nafasnya sesak sekali ya, maka nggak bisa itu dilakukan rawat inap. Itu harus kita rawat jalan, maka itu harus rawat inapkan. Tapi sebagian besar sih pneumonia pada anak-anak kita rawat inapkan, sebagian besar seperti itu, karena klinisnya biasanya sesak, apalagi pada balita. Ada klasifikasi usia nggak? Pneumonia berat itu rata-rata di usia berapa dokter untuk anak-anak itu? Sebenarnya nggak ada untuk klasifikasi usia seperti itu. Jadi pneumonia itu balik lagi ya, karena penyebabnya adalah virus, bakteri, parasit dan jamur, maka nutrisi itu harus diingat untuk anak-anak. Apabila nutrisinya tidak adekuat, nutrisinya kurang, maka anak ini akan rentan terhadap penyakit apapun, termasuk salah satunya penyakit pneumonia. Kemudian dari status kelahiran,
bayi lahir dengan prematur, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, itu juga rentan terhadap pneumonia. Kemudian pada status imunisasi yang tidak lengkap, ya seperti PCV ya, PCV itu sangat penting untuk pneumonia dan juga ditambah dengan influenza. Misal status imunisasi yang tidak lengkap juga akan meningkatkan faktor gampang terpapar terhadap pneumonia. Seperti itu. Jadi ringan, sedang, berat itu tergantung dari kekebalan pasien masing-masing. Kalau semakin bagus kekebalannya, semakin bertambah usia, otomatis kekebalan tubuh itu semakin terbentuk dengan baik, semakin bagus, maka biasanya manifestasi klinisnya tidak lebih buruk dibanding pada pneumonia pada balita, seperti itu. Kalau pada balita, pada anak di bawah usia 2 tahun, biasanya klinisnya lebih tidak bagus dibanding anak-anak yang kekebalan tubuhnya imunitas tubuhnya sudah terbentuk dengan baik. Untuk penularannya ini dokter, itu gimana sih dok? Oke, pneumonia itu kan infeksi saluran pernafasan ya. Jadi penularannya tuh droplet. Droplet itu melalui percikan dari kita batuk itu ya, itu percikan air liur kita keluar itu yang menyebabkan tertularnya bakteri ataupun virus ataupun parasit dan ataupun jamur yang keluar melalui batuk pada pasien pneumonia. Kita hirup pada orang yang sehat atau pada orang yang sehat tapi yang imunitasnya tadi tidak bagus pada anak-anak di bawah balita, itu ya bisa tertular. Kemudian berganti alat makan, jadi berganti alat makan, gantian sendok, gantian garpu, gantian alat minum, ya itu juga bisa meningkatkan tertularnya penyakit infeksi apapun sih, termasuk salah satunya itu pneumonia. Kemudian untuk batuk dok, pneumonia ini sepertinya berat ya dok. Itu awalnya itu hanya batuk biasa, flu seperti itu kah? Jadi sebenarnya menegakkan pneumonia itu dari klinis ya Mbak. Yang pertama itu adalah klinis, kita dapatkan dia dari anamnesa dan klinis, kita dapatkan dia batuk, demam dan sesak. Kemudian diperiksa ada suara nafas paru tambahan yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ini ditambah dengan penunjang misalnya seperti foto ronsen. Foto ronsen biasanya dijumpai adanya putih-putih, bercak putih ya, bercak putih ya. Kita bilang orang awamnya bercak putih ya, itu sebenarnya infiltrat kalau bahasa kedokterannya. Nah, dari sana aja kita sudah mengetahui bahwa itu suatu pneumonia. Apabila kita mau menegakkan dengan pasti ya, maka kita harus periksakan sputum. Sputum itu dahak. Dari dahak kita kultur untuk mengetahui apakah ini bakteri atau yang lainnya. Kalau bakterinya apa? Nanti kita sesuaikan dengan sensitivitasnya kuman itu terhadap antibiotik yang mana, sehingga pengobatannya bisa tuntas supaya tidak ada gejala sisa apapun. Pneumonia itu bisa sembuh ya Mbak ya? Bisa sembuh ya, pneumonia itu bisa sembuh tanpa gejala sisa. Cuman apakah bisa berulangan? Kadang-kadang orang tua ada yang tanya nih, dok anak saya dulu radang paru gitu. Kok tiba-tiba kena lagi? Sekarang batuk lagi, ini radang paru atau bukan? Jadi bukan berarti pernah dulunya radang paru terus begitu dia batuk itu radang paru. Jadi tidak semua anak batuk itu langsung pneumonia radang paru ya. Jadi misalnya batuk influenza biasa kan juga bisa. Makanya itu harus ditunjang dengan anamnesa yang betul bahwa dia ada batuk, ada demam, ada sesak. Kemudian disertai dari pemeriksaan fisiknya, ditemukan adanya nafas cepat, kemudian ada tarikan dinding dada, ada suara nafas tambahan suara paru tambahan, suara nafas tambahan pada paru, ditambah dengan penunjang ya. Untuk menegakkan pastinya ya kita lakukan sputum, pemeriksaan sputum, atau ada yang pemeriksaan namanya pemeriksaan bal ya, tapi hampir nggak pernah kita lakukan itu. Jadi tidak semua radang paru kembali batuk itu terus pasti radang paru, enggak. Ya mungkin dia influenza biasa bisa, makanya kita kembali lagi, kita gali lagi anamnesanya, kita lakukan lagi pemeriksaan fisik apakah ke arah sana atau tidak. Tapi apakah bisa dok terjadi pneumonia lagi yang kedua? Ya sangat bisa, karena kembali lagi penyebabnya tadi, etiologinya tadi bahwa disebabkan oleh bakteri, oleh virus, oleh jamur, oleh parasit. Maka ya kalau misalnya kita hirup itu semua lagi ya kita tertular lagi. Apalagi misalnya pas lagi nggak enak nih badannya, lagi kurang fit ya gampang tertular seperti itu. Jadi lingkungan juga mempengaruhi ya. Pertama lingkungan. Jadi gini sekarang, gimana caranya mencegah supaya kita nggak pneumonia? Jadi yang pertama harus kita perbaiki si nutrisi itu tadi. Kita pastikan bahwa nutrisi anak-anak kita ini cukup mendapatkan nutrisi yang seimbang, baik itu dari karbohidrat, dari lemak, dari protein ya,
dari mineral, dia terpenuhi cukup. Kemudian ditambah juga dengan status imunitas status vaksinasi yang lengkap. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan jadi kayak semakin padat penduduknya, semakin sempit rumahnya, dan banyak penduduk di rumah itu, tapi luas rumah tidak besar, kemudian ventilasinya kurang, jadinya lembab, itu juga meningkatkan resikonya terjadi pneumonia. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi, apalagi ada yang merokok, asap rokok, asap pabrik, ya asap kendaraan, itu juga akan mempengaruhi terjadinya infeksi paru-paru seperti itu. Termasuk dengan cuaca kita saat ini ya dok ya, kan musim hujan atau apa itu akan memperburuk bukan nggak? Sebenarnya kalau musim hujan nanti kan berhubungannya sama kelembapan ya jadinya ya. Kalau lembab ya otomatis lembab itu kan bakteri virus itu kan seneng ya tumbuh di media yang lembab, gampang tumbuh dan berkembang biak, sehingga kalau ventilasinya tidak bagus dihirup sama anak-anak kita yang kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara baik seperti kita orang dewasa, maka mereka lebih rentan terjadi infeksi paru-paru. Makanya kenapa sih infeksi paru-paru itu lebih sering pada anak-anak biasanya pada dewasa. Ya ada sih dewasa tapi kan jarang ya, karena memang sistem kekebalan tubuhnya anak-anak itu berbeda sama kita yang sudah dewasa seperti itu. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Atas tipsnya juga untuk pemirsa Ayah dan Bunda di rumah. Demikianlah podcast kita tentang pneumonia pada anak, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Kade pada hari ini bisa memberikan edukasi untuk ayah dan bunda di rumah. Tetap dukung channel kami Geraha Tumbuh Kembang untuk subscribe, like, dan komen. Sampai berjumpa kembali dalam podcast selanjutnya dengan materi yang lebih menarik dan narasumber yang ahli. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.